Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memudahkan langkah-langkah kita untuk mempelajari agamanya. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap malamnya, setiap ba'da salat maghrib hingga mendekati waktu Isya, disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian timur, khususnya untuk wilayah kota Timika, Papua. Baik, membahas kitab yang berjudul Fadail Syahri Ramadan, surat untuk kaum muslimin di bulan Ramadan, dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita masuk dalam pembahasan yang berjudul permasalahan jumlah rakaat salat malam, salat tarawih dan salat tahajud. Ini khusus membahas jumlah rakaat. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, sebagaimana yang dimaklumi, ya, tidak adanya batasan rakaat pada salat malam, ya, di bulan Ramadan. Tidak ada batasan rakaatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah membatasi dari hal tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kita dapati, ya, beliau memotivasi umatnya untuk apa? Untuk mengerjakan salat tanpa membatasi jumlah rakaat. Hanya dimotivasi untuk apa? Untuk menegakkan salat dan bersemangat. Iya. Bukan untuk apa? Bukan untuk membatasi jumlah rakaat. Makanya tatkala beliau ditanya tentang salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Kata beliau, "Salatul laili matna matna, fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutira lahu ma qad shalla." Salat malam itu dua rakaat kata Nabi. Jika seorang di antara kalian khawatir atau merasa takut dengan datangnya waktu subuh, maka solatlah satu rakaat untuk mengganjilkan solat yang dilakukan sebelumnya. Yakni langsung mengganjilkan, ya, rakaat ketika khawatir waktu subuh, ya, hendak masuk. Oke, khonifidin wa khonifillah, a'azinallahu iyakum. Ya, dalam hadis ini, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini terkandung beberapa faidah. Di antaranya, ya, menunjukkan kepada kita barang siapa yang ingin sholat 20 rakaat sekalipun, ya, terus ditambah witir 3 rakaat, maka ini tidak mengapa. Demikian pula barang siapa yang ingin sholat 10 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat, ini juga tidak mengapa. Kemudian barang siapa yang ingin sholat 8 rakaat, kemudian ditambah witir 3 rakaat, ini tidak mengapa. Ini seperti yang kita lakukan, ya, di keumuman, ya, masjid yang banyak, yaitu apa? Salat 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat. Demikian pula barang siapa yang ingin menambah atau mengurangi, ya, dari selain yang kita sebutkan 20, 10, maka itu juga tidak masalah. Namun ikhwan fillah wa khonifillah, azinallahu iyakum, yang paling utama adalah, ya, yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau, yaitu, ya, salat 8 rakaat. Setiap rakaat itu, ya, 2 rakaat kemudian salam, ya, kemudian ditambah witir 3 rakaat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 11 rakaat. Namun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hendaknya seorang hamba itu memperhatikan, ya, kekhusyuan dalam salat, ya, ketumakninahan, yaitu ketenangan dalam salat, tidak terburu-buru. Ya, jangan sampai menjadi orang yang, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang musi salatuhu, ya, buruk salatnya. Demikian pula dia harus memperhatikan tartil bacaannya, ya, membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan mentartilkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, tartil itu maknanya adalah apa? Memperhatikan tajwidnya,
mentarannumkan Al-Quran, membaca dengan ya nada, tidak membaca seperti seorang membaca buku atau membaca Quran. Baik. Hal tersebut sebagaimana telah datang dari ya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Keduanya meriwayatkan hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadisnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Ya, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Beliau hanya salat ya. Beliau salat 4 rakaat dan jangan ditanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi dan jangan ditanyakan tentang baik dan panjangnya. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau ya adalah salat yang paling baik. Dan mungkin panjangnya ya, panjang dari salat Rasulullah SAW ini sangat jelas. Ini khonifidin wa khadifillah a'azanillahu wa iyyakum. Ya, panjang dari salat Rasulullah SAW ya, dan bagusnya salat Rasulullah dengan ditartilkan ini sangat jelas. Iya. Enggak usah ditanyakan lagi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Demikian pula ikhwan fillah wa akhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Ya. Diriwayatkan juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 10 raka'atin yusallimu min kulli thintaini wa yutiru bi wahidah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sebanyak 10 rakaat. Tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama dari hadis Aisyah juga. Nabi salat berapa rakaat? 11 rakaat. Ya, 4 rakaat, kemudian witir 3 rakaat sekaligus. 3 rakaat sekaligus. Di hadis yang berikutnya ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, salat malam sebanyak 10 rakaat. Beliau salam setiap 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Artinya 11 juga. Cuman ya kaifiyatnya, caranya agak sedikit berbeda. Tapi ini juga ya hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari hadis yang banyak datang lainnya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam kurang dari bilangan yang telah disebutkan tadi. Artinya kurang dari 10 dan kurang dari 11 rakaat. Ya. Begitu juga terdapat riwayat yang ada bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di beberapa malam salat sampai 13 rakaat. Ya, dan salam di setiap 2 rakaat. Ini juga ada. Ya. Hadis-hadisnya semua sahih. Ya, menunjukkan perkara jumlah rakaat ini, ya, perkara dalam salat malam ini jumlah rakaatnya tidak ada batasan dan boleh seorang hamba ya melakukannya berapa saja. Intinya dia menutup dengan rakaat yang ganjil. Tidak ada batasan rakaat sehingga tidak ada jumlah rakaat yang dilarang. Ya, tidak ada jumlah rakaat yang dilarang. Ya, kita mau melakukan 23 rakaat, mau melakukan 11 rakaat, ini la ba'sa fi, tidak ada masalah di dalamnya. Ya, ini merupakan keutamaan, rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Ya. Sehingga ikhwan fillah wa akhwati fillah azanallahu iyyakum, setiap muslim bisa mengerjakan apa yang mereka mampu. Iya. Enggak mampu melakukan 23, melakukan 11. Iya, ini agama ini adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Iya, permasalahan jumlah rakaat ini berlaku pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, semuanya khonifidin wa khadifillah azinallahu ayyakum. Ya, tidak ada batasan di dalam jumlah ya salat malam. Selesai dari pembahasan tentang permasalahan jumlah rakaat salat malam. Ya, mau tarawih ataupun salat tahajud dan yang semisalnya. Pembahasan berikutnya, hal yang terpenting dalam salat malam. Ya. Tarawih dan tahajud. Apa sih hal yang paling penting
ketika kita melakukan salat malam dan salat tarawih serta salat tahajud, ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, seorang muslim harus mengetahui bahwa yang disyariatkan dalam salat malam, ya, dan semua salat, ya, bukan hanya salat malam, ya, tapi semua salat. Iya, yang paling penting itu adalah yang pertama fokusnya hati. Ini wasiat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mufti lajnah daimah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hendaknya dia fokus, iya, hatinya fokus untuk menegakkan salat. Yang kedua, kekhusyuan. Hendaknya dia khusyuk. Yang ketiga, ya, tumakninah saat berdiri, duduk, rukuk dan sujud. Tenang melakukan salatnya. Yang keempat, mentartilkan bacaannya, ya, mentartilkan bacaannya, memperbaiki dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, mentadabburi maknanya, ya, mentarannumkannya, ya, membacanya dengan indah, melagukannya. Ini semua termasuk dari makna tartil yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelima yang diinginkan, ya, dari salat yaitu tidak tergesa-gesa. Jangan sampai, ya, menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam musii'us shalah, orang yang buruk salatnya, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dia mengulangi salatnya. Ya. Kenapa kita hendak melakukan 5 perkara ini? Kenapa inti salat adalah 5 perkara ini? Yaitu fokusnya hati, kekhusyuan, tumakninah saat berdiri, rukuk dan sujud, ya, mentartilkan bacaan, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Hal ini dikarenakan ruh kita, jamaah, ya, ruh kita, ya, saat salat, ya, ini harus melakukan namanya kekhusyuan. Ya. Ruh saat salat, ya, terletak pada hati dan jasad yang fokus serta khusyuk menegakkan salat tersebut. Begitu juga dengan mengerjakan salat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat yang lainnya juga demikian. Ya. Harus, ya, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh kejujuran, ya, diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita salat, ya, serta mengharap kepada Allah, ya, agar kita bisa menghadirkan hati kita tatkala kita menegakkan ibadah salat ini. Ini khonif fillah wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, Allah tegaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai ke-2. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang yang beriman dan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan penyejuk pandangan mataku ada pada salat. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menegur orang yang jelek salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dhalika fi kulli salatika kulliha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Disuruh berwudu dulu. Kemudian menghadaplah ke kiblat, fastaqbilil qiblah, fakabbir, lalu bertakbirlah. Ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga engkau tumaninah dalam rukukmu, tenang dalam rukukmu. Iya. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah hingga engkau tegak. Iya, berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah hingga engkau tumaninah, ya, tenang di dalam sujudmu. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Ya. Lalu sujudlah hingga engkau, ya,
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sujud, ya, kemudian lakukanlah ya seluruhnya ini ya di setiap salatmu. Ini khonifidin wa akhwatifillah, a'azinallahu wa iyyakum. Ya. Banyak orang ya yang ketika melaksanakan salat malam di bulan Ramadan ya tidak memiliki kekhusyuan dan ketumakninahan. Salatnya dikerjakan dengan tergesa-gesa. Ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini merupakan kemungkaran. Ya, salat yang seperti ini tidak sah. Ini khonifidin wa akhwatifillah, a'azinallahu wa iyyakum. Ya, sekitar 2 tahun lalu ya kita mendengar berita yang sangat viral ya, sangat heboh di media sosial ya, di televisi dan media-media yang lainnya. Disebutkan bahwasanya di daerah Jawa Timur, di kota Jember ya, di sana adat istiadat yang beredar di kalangan orang-orang yang awam, tidak kenal ilmu agama, adanya orang yang salat Ramadan, salat tarawih ya sebanyak 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Ya, walaupun mereka katakan ini hanya adat istiadat saja, permulaan. Nanti di akhir malam mereka ya salat lagi, maksudnya salat secara khusyuk. Ya, ala kulli hal ini salatnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama, dan tidak mungkin seorang hamba salat hanya 7 menit ya, salat 20 rakaat dan diselesaikan dalam kurun waktu 7 menit. Ini tidak mungkin. Khonifidin wa akhwatifillah, a'azinallahu wa iyyakum. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, orang yang salatnya tergesa-gesa yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini merupakan kemungkaran dan salatnya tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kenapa? Dikarenakan tuma'ninah merupakan rukun salat. Ya, tuma'ninah merupakan rukun dari salat tersebut yang harus dikerjakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang telah kita sebutkan, yaitu hadis musii'us shalah, hadis orang yang buruk salatnya. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kepada orang yang buruk salatnya itu. Iya. Salatlah kamu kembali, ulangi salatmu, karena salatmu yang tadi itu tidak sah. Kamu belum salat. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat tergesa-gesa itu ya mereka ya hakikatnya belum melaksanakan salat. Demikian pula khonifidin wa akhwatifillah, a'azanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Para sahabat heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang bisa mencuri salatnya?" Beliau pun menjawab, tidak ada ya, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Tidak sempurna sujud dan ruku'nya. Iya, baru lagi turun langsung naik tanpa membaca apa-apa. Ini khonifidin wa akhwatifillah, a'azinallahu wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang buru-buru dalam salatnya ini untuk mengulangi salatnya. Oleh karena itu khonifidin wa akhwatifillah, a'azinallahu wa iyyakum, ya, hendaknya kaum muslimin mengagungkan dari salat dan menunaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Salat dengan dalam keadaan khusyuk, tenang, ya, tumakninah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hendaknya kita ya menjalankan wasiat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala di dalam buku beliau Fadail Syahr Ramadan, surat untuk kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Terakhir nasihat beliau dalam bab ini, apa kata beliau? Hendaknya kaum muslimin memanfaatkan bulan yang agung ini dengan sebaik-baiknya. Agungkanlah bulan ini dengan berbagai macam bentuk ibadah, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga yang dapat kita baca, kita pelajari pada malam hari ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis wabah yang menimpa negeri kita pada saat ini, yang Allah Subhanahu wa taala sedang menguji negeri kita dengan adanya wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.